Sahabat Puspa Channel, hari ini bertepatan dengan tidak ada hari-harinya. Ya, kebetulan Puspa Channel kedatangan tamu yang mungkin tidak ada hubungan dengan kesehatan. Mungkin saja. Tapi sebenarnya kesehatan itu kita akan kenalkan dalam dimensi yang berbeda saat ini. Jadi ketika kita sehat, kita itu tidak hanya berpandangan sebagai fisik sehat, tapi juga sosial sehat, atau bisa berkomunitas, berhubungan dengan yang lain, dan sisi lainnya adalah ekonomi yang sehat, sehingga kita bisa sangat produktif. Hadir di studio Puspa Channel, seorang inspirator yang menjadi penggerak ekonomi bagi UMKM yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mari kita sapa bersama. Beliau juga owner dari Canteng Koning, Mas Didi. Mungkin gitu. Boleh perkenalkan Mas Didi? Boleh. Pertama ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga kaget di sini ya. Ternyata Pak Arman tidak kalah dengan teman-teman media yang lain, punya ruangan podcast yang begitu istimewa. Ini menjadi inspirasi juga buat saya. Baiklah, nama saya Didi Haryanto. Saya lahir di Sumeneb, asli Sumeneb. Sejak 2011 saya membuka Canteng Koning, rumah batik Canteng Koning hingga 2011. 2011. Oke. Hingga saat ini. Berarti bisa dibilang bukan hal yang instan. Bukan yang instan, tidak semudah itu. Bapak ibu saya tidak membatik. Bapak ibu saya tidak. Ini membatik. yang menarik. Ini yang menarik. Ini, Bapak ibu saya tidak membatik. Jujur saya juga kayaknya orang tua bapak saya juga tidak membatik. Jadi Juju itu orang tua dari Mbah. Ya. Jadi orang tua dari kakek ya, kakek saya tidak membatik, jujur saya baru. Nah, jujur saya baru. Jadi Mas Didi ini secara garis langsung memang disampaikan ini ayah dan kakeknya tidak membatik. Tetapi jujunya ini bahasa Madura ini, ya. Ini lokal sekali. Beliau membatik. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Sejak kecil saya tidak tahu menahu tentang batik. Sejak kecil saya tidak tahu menahu tentang batik. Saya seperti layaknya orang-orang biasa pada usia 6 tahun saya sekolah. Berarti main-main waktu kecil ya? Ya betul, tidak ada perhatian sekali sama batik. Pada usia layaknya saya sekolah SD. Setelah itu saya masuk di lingkungan pondok pesantren. Pernah mondok? Bukan pernah mondok lagi, saya hampir tidak pernah mengenyam pendidikan umum ya. Boleh. Jadi saya besar di lingkungan pesantren. Kemudian selama 6 tahun itu saya di pesantren. Setelah keluar tidak lama juga saya menghirup udara luar. Kemudian saya menikah. Setelah menikah saya harus mengenal dunia usaha. Saya hijrah ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Berarti Mas Didi setelah mengenyam pendidikan di pesantren, kalau boleh tahu Mas Didi, pesantren mana itu? Pesantren Nurul Huda Pakandangan. Oh, Pakandangan. Ya. Jadi memang Mas Didi aslinya asli Pakandangan. Asli Pakandangan. Boleh. Silakan dilanjutkan. Setelah itu saya membuka usaha di Bandung, Jawa Barat, dan boleh dikatakan usaha saya juga berhasil, Pak Arman ya. Hanya saja yang namanya anak muda hidup di kota besar mungkin ya nakal sedikit. Kalau nggak nakal nggak mudah. Ya kalau nggak nakal kayaknya nggak mudah deh. Kalau yang tua nakal ya kurang tahu apa terlaluan. Nah karena nakal mungkin saya tidak betah. Wah ya Allah, saya pindahkan saja dari kota ini. Saya bilang begitu. Okay. Saya berdoa, begitulah doa saya. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah karyawan saya banyak sekali, hampir 100 orang karyawan saya 100 orang di Jawa Barat itu, terpaksa tetap harus saya tinggalkan Jawa Barat. Saya harus kembali. Keterpaksaan ya? Keterpaksaan. Saya kembali ke Sumeneb karena anak saya meninggal. Terpaksa pulang.
baru di sinilah, di kota malah ya saya dikenalkan dengan batik. Di kota malah. Saya pikir lah kalau batik di kampung saya banyak, saya bilang. Di Pekandangan kan kampung batik, saya bilang. Ya, jadi sahabat sehat, Pekandangan itu adalah kampung tempatnya para pembatik. Sejak dulu di sana turun temurun kegiatan dari mungkin jujuknya tadi ya adalah membatik. Batik. Ya. Setelah itu saya dikenalkan ke batik, saya nolak sekali itu Pak Arman, saya tolak. Buat apa saya kenal batik begitu kan? Usaha saya sudah modern dan batik-batik itu dikerjakan rata-rata oleh kaum yang tidak bisa baca tulis. Iya kan? Tapi bisa gambar. Iya, rata-rata yang membatik tidak bisa baca tulis. Dan hari ini ada juga yang bisa baca tulis pada saat itu ya saya sampaikan. Tapi ya memang orang tidak punya pekerjaan. Orang yang punya bisnis, punya pekerjaan gak akan mau membatik. Itu yang saya tangkap hari itu. Bisa jadi karena tidak ada peluang atau bagaimana? Memang tidak ada peluang. Iya, sudah mau melamar pekerjaan keluar tidak bisa. Ke latar belakang juga tidak bisa gitu. Artinya semuanya sudah. Jadi dia pun mereka membatik, saya pikir terpaksa ini karena tidak ada pekerjaan lain. Nah, akhirnya saya tetap menolak. Jangan kenal batik. Biarkan batik itu ada pada zaman-zaman kerajaan saja. Jangan sampai hari ini. Nah, ternyata setelah keterpaksaan itu, karena ribut setiap hari dengan keluarga, saya terpaksa mau kenal dengan batik. Nah, sejak kenal itulah. Mungkin siapa yang mengajari dulu, Mas Didi? Kalau yang mengajari mungkin tidak ada ya, karena saya memang mau ikut pelatihan kan nggak bisa. Mau masuk di Pemkab dulu mau ikut pelatihan ditepis jauh-jauh kan, dikira makhluk dari mana kan saya kan. Nah, hanya hari ini batik ada di mana-mana setelah Canteng Kuning lahir. Sebelum Canteng Kuning lahir tidak akan pernah ada tumbuh batik di mana-mana, tidak ada Pak Arman. Ini pasti sudah dipastikan, perlu digarisbawahi ini. Sebelum ada Canteng Kuning tidak ada batik di luar, hanya di Pekandangan. Seperti itu. Nah, dulu konon ada katanya di kota di sini. Tapi sudah punah kan, sudah punah. Pembatik ya? Pembatik. Setelah itu tinggal di Pekandangan, tidak ada batik keluar. Hanya sejak saat Canteng Kuning lahir, tumbuh di mana-mana, di kecamatan-kecamatan. Saya ajari mereka yang datang belajar ke Canteng Kuning, saya bayar agar mereka tekun belajar. Kecuali saya diundang keluar, beda lagi. Seperti itu. Soalnya kemarin, sahabat sehat, kami itu berusaha mengundang Mas Didi, ternyata Mas Didi Canteng Kuning ini menyampaikan atau menularkan apa yang dia punya. Kalau boleh tahu di mana itu Mas Didi? Kalau saya menularkan banyak sekali Pak Arman. Yang kemarin itu? Kayaknya di lapas. Oh, kemarin terakhir. Iya. Itu kemarin saya buka pelatihan di Lapas Mataram. Lapas Mataram. Alhamdulillah. Belum. Ini hari ini karyawan saya yang mengganti posisi saya di sana. Hari ini pulang. Hari ini di bandara. Sudah di bandara. Saya tanya apa sudah ada hasilnya? Sudah Pak, bahkan sudah dikunjungi oleh staf sus menteri kemarin itu. Beserta orang-orang dari Kanwil kalau nggak salah itu. Luar biasa pokoknya itu. Karena mereka juga menyiapkan produk batiknya untuk dibawa oleh Pak Menteri Yasona Lauli. Ya, untuk dikenalkan di luar seperti itu. Luar biasa perkembangannya sampai hari ini berjalan, dan Kalapasnya sangat bangga sekali dan menyampaikan berkali-kali kepada saya terima kasih Mas Didi, berkat Mas Didi rekan-rekan warga binaan Lapas Mataram saat ini sudah bisa berkarya. Bisa lebih produktif. Ya, bisa lebih produktif. Suatu persiapan energi ekonomi bagi mereka ketika keluar dari lapas nanti. Betul, satu Pak Arman. Yang kedua ya, ternyata pasar batik di NTB ini luar biasa. Sekelas sekolah SMKN ya di sana, omsetnya bisa hampir mencapai 2 miliar per tahun. Pemesanan batik dari luar. Setelah saya lihat batiknya teman-teman di sana, ternyata ya kita patut bersyukur bisa membuat batik. Sejelek apapun batik Sumeneb ini saya pikir masih istimewa.
Begitu saya ke sana, saya sangat prihatin melihat batiknya ya begitu-begitu saja. Akhirnya teman-teman pejabat yang ada di SMKN 5 Mataram menangkap kedatangan saya, mengambil segera keputusan cepat, mengadakan MOU yang harus saya tanda tangani bersama SMKN 5 Mataram. Insya Allah ke depan kita akan melakukan pembinaan lebih besar lagi, karena yang pasti di NTB itu luar biasa pasar batiknya. Hanya SDM-nya tidak ada. Sebenarnya SDM-nya hari ini sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak. Nanti motifnya pasti berbeda ya Mas Didi? Beda. Instruksi Pak Gubernur menurut Pak Kepala, kebetulan Kepala SMKN 5 itu Pak Arman, beliau dulu gurunya Ibu Fitri, istrinya Buya. Iya. Jadi bincang-bincangnya lebih hangat dengan kita karena merasa sudah Punya kedekatan secara emosional. Iya. Kita bincang-bincang, Mas Didi, ayolah ini kita bangun Mataram dengan karakter Mataram, karena Pak Gubernur menginginkan batik Mataram yang benar-benar asli NTB. Ada batik Sasambo di situ. Sasambo. Nah, ini yang nanti ke depan akan saya kembangkan, akan saya bantu rekan-rekan yang ada di NTB. Lapas Mataram dan di NTB pada umumnya, bagaimana menciptakan desain-desain batik itu. Oke. Kembali ke batik yang ada di Sumeneb, Mas Didi. Kalau tadi saya dengar mulai 2011 dalam tanda kutip ada keterpaksaan. Kira-kira punya mimpi tidak pada saat itu yang akan dibangun Canteng Koning pada 2011? Akhirnya pada 2023 ini bahkan sampai dikenal di NTB. Perjalanannya sangat panjang, Pak Arman. Perjalanannya sangat panjang. Jadi ketika 2011 saya masuk, saya tidak lantas memutuskan kalau saya akan mempertahankan batik Sumeneb ini. Yang saya tahu di Sumeneb pembatik sudah banyak, khususnya di Kampung Batik Desa Pekandangan. Dan pedagangnya juga tidak kalah banyak. Sudah besar-besar ya. Tengkulaknya juga sudah tidak kurang-kurang. Seperti itu. Saya tidak pernah bermimpi batik Sumeneb seperti ini, seperti saat ini. Tapi saya yakin ketika 2012 saya mulai berkarya serius, dan batik saya saat itu laku 1.500.000. Karya yang saya anggap karya pertama yang sangat fenomenal ini terjual di pameran pembangunan. Siapa yang beli saat itu? Yang beli itu saya lupa, kayaknya pejabat undangan Pemkab Sumeneb dari Jakarta kayaknya. Saya ingat betul, orangnya panjang, rambutnya gondrong, beliau pegang kamera. Nah, beliau yang beli batik saya. Sejak saat itu saya pastikan ke orang-orang saya yang ada di Bandung. Saya telepon. Per hari ini saya pastikan saya sudah tidak akan kembali lagi ke Bandung. Per hari ini. Ada Jadi, tekad. tekad itu tumbuh 2012. 2022. Bukan 2011. 2011 saya ingin menjajaki saja. Saya ingin kenal dulu, saya ingin mencoba otak-atik batik Sumeneb. Ternyata dorongan kuat dari saudara saya, Pak Bambang Irianto, Mas Didi, mau tidak mau harus memberikan warna terbaik untuk Sumeneb. Itu yang beliau minta. Termasuk desain dan motifnya. Harus yang terbaik untuk Sumeneb. Saya tidak mau Mas Didi masuk di dunia perbatikan mengikuti batik yang hampir tidak punya identitas itu. Beliau katakan itu. Dan saya mencoba mempertahankan dengan bantuan beliau tentunya, agar saya tidak macet di perbatikan. Sekuat tenaga beliau bantu saya sehingga Sumeneb sendiri hari ini diuntungkan. Begitu banyak pembatik di mana-mana. Ya, bisa dikatakan orang yang mendorong apa yang dikerjakan oleh Mas Didi ini adalah Pak Bambang. Betul, betul sekali. Beliau yang sangat kuat memberikan semangat kepada kita. Dengan hasil yang sudah dicapai hari ini, ya, banyak pembatik yang sudah ada di Sumeneb, bahkan tadi disampaikan sudah tersebar Ya. di area Sumeneb. Ada nggak mimpi lain lagi yang ingin diwujudkan oleh Mas Didi Haryadi ini sebagai owner dari Didi Haryanto ya, Haryanto. Ya. Mimpi yang lain sebenarnya tidak cukup mimpi saya saja, Pak Arman. Jadi saya harap rekan-rekan pembatik yang ada di Sumeneb ini
Mereka sudah punya dasar-dasar ilmunya, mereka sudah punya semua. Kalau bukan murid saya, pasti muridnya murid saya ini. Yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, kalau bukan murid saya langsung, pasti muridnya murid saya. Ada yang bukan itu, tapi 0,0%, 0,01% mungkin ya. Baik. Hanya itu saja. Ya tentunya mereka juga ikut membangun Sumeneb dengan mimpi-mimpi mereka. Baik. Dengan mimpi-mimpi mereka. Saya sudah cukup melaksanakan apa yang saya inginkan. Saya memberikan warna yang khas tentang batik Sumeneb, dan hari ini sudah dijadikan kiblat oleh siapapun saja yang ingin maju di perbatikan yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Baik, baik. Jadi ini sesuatu yang beda. Ya, meskipun saya tadi bilang dia adalah inspirator, dia ini mau membagi mimpinya dengan para pembatik Sumeneb. Mari kobarkan, mari tularkan, mari bangun Sumeneb. Ya, betul. Karena efeknya nanti kembali ke tadi, ekonomi Sumeneb akan sangat bergerak, akan sangat tumbuh, bahkan bisa jadi hal itu bisa menopang kesehatan kita. Ya, betul sekali itu Pak Arman. Kalau pekerjaan kita baik, usaha kita baik, ekonomi baik, tentu kesehatan kita juga membaik. Ya. Begitu. Jadi, Saya harap teman-teman yang ada di Sumeneb, khususnya UMKM, harus sadar tentang itu. Ilmu sudah punya, ya apalagi ya, tinggal mereka berkreasi dengan baik, mengembangkan dengan baik. Untuk apa? Untuk kemudian ketika mereka besar, bisa mempekerjakan tetangga sekitar. baik. Orang sakit itu kan karena ini Pak Arman, karena mungkin tidak punya pendapatan, ya pendapatan minim. Akhirnya otaknya dulu sakit. Iya. Setelah otak sakit baru mereka drop. Badan terasa sakit. Terasa pegel semua. Padahal nggak terlalu capek bekerja. Bisa jadi dengan tetangganya bahkan berpikiran aneh-aneh. Nah ketika- itu saja. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu saya minta teman-teman yang sudah punya ilmu ini, silakan kalian manfaatkan agar kelak kalian bisa mempekerjakan tetangga sekitar. Nah, mulai dari hal yang kecil itu dulu, baru kemudian kalian akan menjadi pengusaha yang hebat. Selalu begitu saya katakan kepada mereka. Ya. Hal-hal lain, Mas Didi, orang yang selain tadi disampaikan Pak Bambang, tadi ada keluarga juga. Mungkin ada keluarga yang berperan. Oh, yang ada, tentu merubah ada. Menjadi Tentu ada. transformasi Mas Didi Tentu ada. sebelum 2011 menjadi setelahnya. Tentu ada Pak Arman. Dulu istri saya bolak-balik wira-wiri ke Bandung, kadang di Sumeneb, di Bandung. Pada akhirnya istri tidak mau ikut lagi. Istri tidak mau ikut lagi setelah melahirkan anak meninggal. Istri tidak mau ikut. Saya di sini aja, saya tidak ikut. Sama sekali tidak ikut. Iya, nggak wira-wiri, nggak usah katanya. Loh, tumben kata saya Pak Arman. Saya tidak punya kegiatan juga di sana. Saya suntuk di rumah terus. Sebaiknya saya di sini dengan anak, dengan keluarga. Saya ada kegemaran membatik. Dia bilang begitu. Memang Ini awal mulanya. Sebelumnya pernah membatik? Tidak pernah. Tidak Sebelumnya tidak pernah. Saya kaget. Kamu mau membatik dapat ilmu dari mana? Saya tanyakan. Ternyata ketika saya tinggal ke Bandung, dia sering main ke orang tua saya yang ada di Pekandangan. Nah, di tempat orang tua saya ini, kebetulan di rumah saya yang di Pekandangan ini, di sebelah para pembatik. Ada namanya Mak Rusna. Ada Mak Rusna, Num Rusli. Ya. Mungkin Pak Arman juga tahu itu. Nah, ternyata di sana istri saya ini sering mencoba merengreng batik. Disuruh sama Mak Rusna kadang katanya. Siap. Ayo, Deka, ayo katanya. Ayo membatik biar tahu katanya. Gak tahu Mak Rusna. Saya cuma lihat katanya. Kamu harus mencoba. Nah, disitulah karena terbiasa setiap hari di sana, akhirnya istri saya mencoba. Ada ketertarikan. Ada ketertarikan untuk mencoba, kemudian mencoba, dan ternyata istri saya di sana saat itu menjadi pembatik tercepat dan terbaik. Istri saya ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal sama Pak Arman. Dulu orang membatik bahkan tidak bisa baca tulis. Karena keterbatasan pekerjaan.
Istri saya kan anak milenial katakanlah saat itu ya. Dia seorang pelajar begitu. Terpelajar. Begitu membatik mungkin tangannya kan lebih lemes, lebih lentur kan. Iya. Akhirnya begitu membatik dia lebih cepat dan bagus hasilnya. Kagetlah orang-orang di sana. Hanya dia yang membantu kadang mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada mereka yang sudah bekerja lama di sana. Nah, dia mengajak saya membatik. Saya bilang, wah saya tetap gak setuju. Karena batik itu, 2011 saya ingat betul itu Pak Arman ya. Batik yang dipakai sebagai belangkon Pak Arman hari ini. Baik. Itu 24.000 harganya. Ya. Pada saat itu. Batik apa itu namanya? Batik betei. Betei itu kalau misalkan bahasa Maduranya itu Apa ya Pak Arman? Kira-kira. betei itu bisa dikatakan juga batik yang nggak jadi itu. Betei. Nggak ngerti saya. Nah, tapi tidak berteru aja seperti itu. Yang Pak Arman pakai ini sudah luar biasa. Ya. Mungkin saya masih ada sisa-sisa batik tahun 2011 sampai 2020 kayaknya 2020 sudah jalan, tapi ada saya produk-produknya tidak sebagus itu, jauh kayaknya juga jauh di bawah itu, kelasnya satu tingkat di bawah itu, pewarnaannya, pekerjaannya, iya, motif-motifnya, iya. Kalau yang dulu mungkin dipakai 3-4 bulan dipakai buat seragam, berubah warna malah habis ya Pak Arman paham betul ini, iya berubah warna itu. Nah yang ini kalau cuma 2-3 bulan 4 bulan 1 tahun insya Allah bagus. Tidak seperti itu kualitasnya. Saya tahu persis karena saya berangkat dari batik betei baru ke batik halus. Baru ke batik pola. Begitu Pak. Jadi istri itu pertama kali yang bisa membatik. Istri. Berarti diajari istri tadi ya? Atau enggak? Atau ngeliat istri atau komunikasi di rumah dengan istri, batik yang bagus kayak gini? Atau bagaimana? Kan batik betei ini yang dikerjakan setiap hari. Saya marah sama istri. Kalau kamu bekerja batik dan batik yang dikerjakan batik itu sama saja kamu dengan orang-orang itu saja. Harganya itu tidak akan pernah mahal kalau berarti di sini tradisional. Ini nilainya inisiator kayak gini. Ya benar. Kamu harus keluar saya bilang. Kamu harus keluar. Jangan di situ. Kamu harus keluar. Karena itu seandainya pun saya gabung, memang berapa dapatmu 1 bulan? Ya, saya dapat bisa ada sekian-sekian. Kalkulasikan katakanlah kamu dan saya sama-sama bekerja di situ. Berapa dapatnya? Nah, itu tidak nyampe 30 Pak Arman. Sebulan itu. Tidak nyampe 30. Kalau mungkin kita berdua ya, mungkin sih, tapi gak yakin, gak mungkin lah, gak mungkin. Karena beda, warnanya dulu beda dengan sekarang ini. Sekarang udah lebih simpel, lebih bagus hasilnya. Lebih simpel pekerjaannya yang sekarang ini. Beda kan, saya kan dulu tidak bisa berpikir dulu kan. Tidak belum bisa ada belum ada gambaran mau seperti apa. Ngikuti yang tradisional dulu. Sekarang para pelaku batik sudah enak terima beres. Dulu Pak Arman tidak mudah seperti ini. Benar-benar saya katakan kepada para pengrajin baru ini, kalian harus bersyukur. Dulu batik kita tidak seperti ini. Sudah kami kasihkan formulanya. Iya, hari ini coba bayangkan, kayaknya Pak Arman sengaja pakai batik lawas ini. Benar. Bayangkan, begitu sulit pekerjaan batik ini. Jadi ini batik kombinasi, yang di atas versi baru, yang di bawah ini versi 2011 memang. Sengaja saya pakai seperti itu. Ya, batik-batik seperti ini dulu kita kerjakan semua dengan tangan. Luar biasa capeknya membuat satu batik itu. Dan harganya tidak seberapa. Sekarang saya sudah temukan formulanya. Dan sudah saya ajarkan kepada semua orang. Itu sudah membuat kita semua luar biasa. Di mana hari ini para pemuda sudah mau membatik. Para pemuda juga sudah mau pakai batik. Tidak hanya pemudanya yang membatik, tapi muda-mudi di mana-mana sudah pakai tidak batik. Alergi batik. Sudah tidak alergi dengan batik. Luar biasa perkembangannya Pak Arman. Kalau dulu yang melamar ke saya, setelah saya tanya, dari mana? Pak, saya dari, intinya rata-rata dari pedalaman. Saya sudah dari Malaysia Pak. Saya udah nggak bisa Pak. Kerjanya apa di sana? Saya sudah dipulangkan Pak. Saya sudah di PHK Pak. Saya rata-rata orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Hari ini yang melamar, bukan juga hari ini ya, beberapa tahun sudah terakhir, yang melamar sudah tidak
S1, S2, yang berpendidikan. ya yang berpendidikan. Harapannya Mas Didi ini bisa mempertajam dari apa yang sudah dikerjakan sekarang. Betul, betul. Kalau dulu yang melamar ke saya, rata-rata bahkan sandal jepitnya Nggak sama, nggak sama. kanan kiri. Kanan kiri, saya tanya dari mana? Dari pedalaman, Pak. Bukan ngambil dari masjid ya. Bukan, karena memang betul-betul orang-orang yang hanya kepepet yang mau. Hari ini tidak. Dengan pakaian bagusnya, yang tidak rasa malu-malunya. Dari mana? Saya dari disebutkan sudah ada yang datang dari sekitar kota. Bahkan ada yang dari dalam kota. Begitu ditanya, kamu lulusan apa? Saya S1, Pak. Mau melamar membatik. Wah, hari ini sudah keren. Ada harapan baru dengan batik. Ada harapan baru. Saya harap dengan mereka yang S1 sudah mau mengenal dengan batik, bahkan tidak sedikit Pak Arman, skripsi yang dikupas batik. Ini tidak hanya di Sumeneb, Jawa Timur, dari universitas-universitas ternama banyak datang ke kita. Skripsi mereka mengupas tentang batik tulis dan tenggoni. Seperti itu. Ya, sahabat sehat. Jadi dari hal yang sesuatu kita terpaksa, ya, memang keluarga atau orang di sekitar kita itu harus ikut memotivasi kita. Ini ada suatu lonjakan, suatu ledakan yang menular di sekitarnya, mengakibatkan ekonomi atau secara tidak langsung penghasilan, pendapatan di sekitar rumah atau di sekitar kabupaten atau tadi disampaikan bisa memperbaiki atau mempersiapkan orang yang dari lapas nanti produktif setelah keluar. Ya, cerita ini menginspirasi bahwa jangan hanya kita diam dalam satu posisi, tapi kita harus pindah dari zona nyaman kita. Mungkin kita perlukan orang terdekat kita untuk bisa lebih produktif. Mungkin ada tips lain yang mau disampaikan ke sahabat sehat dalam hal ini, mimpi-mimpi atau hal lain yang mungkin ingin disampaikan Mas Didi ke sahabat sehat. Di mana saya diundang untuk berbicara, di mana saya diundang didatangi untuk sebuah studi ekonomi, saya selalu katakan ini: berhentilah berharap membuka usaha karena modal. Berhentilah berangan-angan mau punya usaha menunggu modal. Harus punya modal. Jangan. Membuka usaha harus dengan keinginan dulu. Tekad. Tekad. Ini perlu digarisbawahi. Mau membuka usaha, bersihkan hati dulu, kemudian bangkitkan semangat dan tekad kita. Ya, ini perlu dicatat, Arman. Ini hampir tidak ada pelajaran ini. Membuka usaha itu harus dimulai dari hati yang bersih. Setelah niat usahanya lillahi ta'ala, bangun sebuah tekad dan keinginan yang kuat. Tentu kalau hati sudah bersih, maka kita bisa mengandalkan kepercayaan orang ke orang. Nah, dengan modal ini kita akan memulai usaha, apapun usahanya. Nah, ini rumus yang saya pakai. Entah apapun usahanya, tetap mulai dari hati dulu, bersihkan hati, bangun tekad dan semangat yang kuat. Setelah itu relasi mengikuti. Karena kepercayaan terbangun di antara sesama. Sehat sosial juga tadi. Iya, betul. Setelah itu baru kita mulai dengan usaha apa kita. Usaha kita. Oh, ternyata ini jago bikin gorengan. Iya. Tinggal ambil ke toko sebelah kan tepungnya. Tinggal panggil ke jual sayur sebelah kan. Apa bahan-bahannya? Apakah harus beli? Tidak. Tidak harus beli mereka. Tidak harus bermodal. Setelah laku, baru kita bayar. Saya memulai batik tulis dari sana. Begitu, Pak. Jadi, sahabat sehat, ini adalah akhir pertemuan kita dengan inspirator Mas Didi Haryanto. Jadi, hal yang terakhir itu dia borderline, dia catat secara tebal bahwa ketika memulai sesuatu ingin hasil ekonomi,
maka secara sosial harus baik juga. Ya, dimensi kesehatan tidak hanya pada fisik saja, Ya, tetapi secara sosial juga bisa bersosial dengan tetangga atau dengan tukang jual tadi, ya, dan nantinya efeknya bisa meningkatkan taraf ekonomi kita sehingga kita bisa sehat paripurna. Bersama saya Arman Endika, kita akhiri podcast hari ini bersama Mas Didi. Salam sehat, jaya selalu RSUD MA Sumeneb.